Terima kasih Anda masih di Anyu Siang pemirsa. Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2M Benny Ramadhani untuk dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok T. Sebelumnya Benny pernah mengatakan bahwa sosok T merupakan pengendali judi online Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramadhani untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemanggilan Benny Ramadhani dijadwalkan pada Senin 29 Juli mendatang. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi, baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Bareskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Benny Ramadhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan, termasuk kepada sosok berinisial T. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tak mengetahui sosok berinisial T yang diduga mengendalikan judi online di Indonesia. Budi Ari enggan berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya ke polisi untuk menelusuri. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramadhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan, tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya tahu Pak. Kalau T, saya masalah T itu kan banyak, ada masa Mayor Teddy. Aduh, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukanlah. Udahlah, pokoknya kita. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala BP2MI menyebut WNI berinisial T juga menjadi otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja. Sosok tersebut juga diduga kerap mengirimkan pekerja migran ilegal ke Kamboja untuk bekerja di tempat judi. Dan dalam pengukuhan 165 kawan pekerja migran Indonesia di Medan, Sumatera Utara,
Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyebut banyak anak muda di Indonesia yang dikirim secara ilegal ke Kamboja. Mereka diperkirakan di lokasi judi di negara Kamboja dan WNI berinisial T diduga menjadi sosok di balik pengiriman pekerja ilegal ini. T juga disebut sebagai otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja di samping Indonesia. Tren Kamboja ini beda. SMA rata-rata dan bahkan ada S1, S2 juga pernah. Ribuan anak-anak muda itu menjadi korban. Sumatera Utara juga menjadi wilayah yang tidak sedikit anak-anak muda yang direkrut untuk bekerja. Dan ini bisnis besar. Dan sebetulnya kita sudah tahu ya siapa otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja, siapa otak dan aktor scamming online di Kamboja, dan inisial namanya sudah kita berikan kepada Presiden langsung saat saya rapat terbatas. Pak, sosok yang Bapak sebut tadi yang berinisial itu Sudah disampaikan kepada Presiden. warga negara Indonesia, Pak? Sudah disampaikan Presiden, warga negara Indonesia. Ya, miris jeratan setan judi online juga menyasar anak-anak. PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online hingga ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. Nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga. Ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Nah, PPATK menemukan data anak bertransaksi judi berdasarkan usia Kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.